Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina semakin memanas sejak Presiden Donald Trump menaikkan besar-besaran tarif impor. Cina langsung membalas dengan menaikkan balik tarif impor ke AS. Apa dampaknya bagi pasar global, khususnya Indonesia? Selengkapnya kita bahas. Dunia dagang global lagi tergoncang. Presiden Donald Trump menetapkan tarif dasar impor 10% ke barang impor yang masuk ke AS. Nggak sampai di situ, Trump juga menetapkan tarif tambahan kepada puluhan negara. Target utamanya, negara-negara dengan defisit dagang tinggi ke AS. Cina termasuk yang paling kena getahnya. Cina awalnya dikenakan tarif tambahan lagi 34%. Sementara Uni Eropa, yang notabene sekutu dekat AS, juga ikutan kena. Tarifnya tembus 20%. Indonesia juga nggak aman. Barang-barang dari Indonesia bakal kena tarif sekitar 32%. Nggak beda jauh sama Cina loh. Trump bilang ini bentuk tarif timbal balik. Artinya, ini kayak balasan atas pajak dan hambatan dagang yang dikenakan ke barang-barang AS di negara lain. Katanya sih demi keadilan, tapi dampaknya bikin pusing banyak pihak, dari pengusaha sampai pasar saham. Trump menunda tarif ke sekitar 75 negara selama 90 hari. Tapi penundaan ini nggak berlaku buat Cina. Trump bilang Cina ogah negosiasi dan malah balas dendam. Jadi, tarif ke negeri tirai bambu itu langsung dinaikkan jadi 125%. Besar banget ya. Trump ngotot karena kurangnya rasa hormat Cina terhadap pasar dunia, peningkatan tarif ke 125% berlaku segera. Dia juga nuding Cina udah curang dalam perdagangan, dan defisit dagang AS sama Cina katanya udah nyentuh 1 triliun dolar AS. Sementara itu, 75 negara ramai-ramai minta negosiasi. Mereka menghubungi Kementerian Perdagangan dan Keuangan sampai USTR untuk cari solusi. Tapi, Cina nggak tinggal diam. Mulai 10 April, tarif impor Cina buat barang-barang dari Amerika dinaikkan jadi 84%. Naik drastis dari yang sebelumnya 34%. Kementerian Keuangan Cina bahkan nyebut langkah Trump ini sebagai kesalahan di atas kesalahan. Bukan cuma nyakitin Cina, tapi juga merusak tatanan perdagangan global. Cina juga nambah daftar perusahaan AS yang dibatasi 18 perusahaan baru, mayoritas dari sektor pertahanan. Total udah 60 perusahaan AS yang dihukum Cina karena kebijakan Trump. Trump mulai melunak soal perang tarif impor dengan Cina. Di rapat kabinet bersama menterinya, dia mengatakan ingin bisa mencapai kesepakatan. Efeknya, dunia langsung goyang. Pasar global merah semua. Saham Eropa rontok. Harga minyak nyungsep ke titik terendah dalam 4 tahun terakhir. Indeks saham AS juga ikut turun tajam. Investor panik, obligasi AS dilepas besar-besaran. Banyak yang khawatir dana asing bakal minggat dari pasar AS. Sementara itu dari tanah air, Indonesia diprediksi akan kena dampaknya. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI memperkirakan tarif baru dari AS bisa bikin 50.000 buruh di Indonesia kena PHK. Sektor yang paling terancam adalah tekstil, garmen, sepatu, elektronik, sampai makanan dan minuman. Menurut Ketua KSPI Said Iqbal, sebagian besar industri ini milik investor asing. Kalau suasana ekonomi makin berat, para investor bisa saja pindahin pabrik ke negara yang tarifnya lebih ringan. Gak cuma itu, industri sawit, karet, sampai tambang juga ikut kena tekanan. Sejak Januari sampai Maret 2025 saja, udah ada 60.000 buruh yang kehilangan pekerjaan di lebih dari 50 perusahaan. Iqbal juga kasih solusi ganti bahan baku dari Cina ke AS, misalnya kapas. Kalau bahan bakunya dari Amerika, mungkin tarifnya bisa lebih ringan. Plus, pemerintah juga didorong buat renegosiasi tarif dagang sama AS. Presiden Prabowo memberikan tanggapan terkait kebijakan tarif impor 32%. Ia menyatakan kebijakan tersebut bukanlah ancaman serius bagi Indonesia. Menurut Prabowo,
Indonesia memiliki kekuatan dalam menghadapi tekanan perdagangan global, terutama karena prospek sektor pertanian yang sangat menjanjikan. Meski begitu, pemerintah tetap membuka ruang negosiasi dengan AS. Pemerintah Indonesia memilih jalur diplomasi untuk menghadapi tarif timbal balik Trump. Langkah ini bakal ditempuh dengan mengkaji tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sampai opsi menurunkan pungutan impor AS. Dengan segala dinamika ini, mampukah Indonesia bertahan di tengah perang dagang dua raksasa dunia? Baca berita bisnis dan internasional selengkapnya di Kumparan, bicara fakta lewat berita.